Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tentang gerakan dan bacaan sholat fardu. Bacaan dan gerakan sholat fardu harus sesuai ketentuan. Jika kita melakukan gerakan selain gerakan sholat, maka sholatnya tidak sah. Menyerasikan gerakan dengan bacaan sholat. Gerakan dan bacaan sholat harus serasi. Serasi artinya sesuai dan padu. Tujuannya agar tidak tertukar antara bacaan yang satu dengan yang lainnya. Jadi sesuai dengan gerakan. Salat yang pertama yaitu berdiri menghadap kiblat. Setelah kalian wudhu dan menutup aurat, kemudian berdiri di tempat yang suci. Pusatkan hati serta pikiran kalian bahwa kalian akan menghadap Allah. Nah, berdiri menghadap kiblat, kemudian melafalkan lafal niat sholat. Nah, lafal niat sholat, contoh sholat subuh. Usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Untuk subuh hanya 2 rakaat. Jadi bacaannya raq'ataini. Seperti itu ya anak soleh dan soleha. Nah, untuk zuhur, asar dan isya 4 rakaat, yaitu arba'a raka'atin. Contoh untuk niat sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Seperti itu untuk contoh sholat zuhur, asyar dan isya, diganti saja niat sholatnya, rakaatnya sama. Dan untuk niat sholat maghrib hanya 3 rakaat. Contoh, usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, seperti itu ya anak soleh dan soleha. Berdiri sedekap, kemudian melafalkan niat. Gerakan sholat berikutnya yaitu ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Ketika takbiratul ihram, di dalam hati kalian berniat menyengaja mengerjakan sholat. Nah, setelah takbiratul ihram dan niat, maka selanjutnya yaitu kalian bersedekap. Bersedekap di bawah dada, di atas pusar. Dan kalian dilanjutkan membaca doa iftitah. Doa iftitah sama seperti doa iftitah yang sudah kalian ketahui ya. Nah, kalian bisa baca bersama-sama dengan ibu guru, membaca doa iftitah. Doa iftitah. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saat kalian bersedekap, setelah membaca doa iftitah, kemudian dilanjut dengan membaca surah Al-Fatihah dan dilanjut juga membaca surah atau ayat. Setelah membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah, surah atau ayat, kemudian dilanjutkan dengan
ruku. Ruku yaitu seperti pada gambar ini ya anak soleh dan solehah. Nah, ruku dengan tumaninah sambil mengangkat tangan. Ketika ruku membaca tasbih sebanyak 3 kali. Bacaannya yaitu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, tasbih itu dibaca sebanyak 3 kali ya anak soleh dan solehah. Setelah selesai membaca tasbih 3 kali, kemudian dilanjutkan gerakan berikutnya. Gerakan berikutnya yaitu i'tidal. I'tidal dengan tumaninah sambil mengangkat tangan dan membaca Sami'allahu liman hamidah. Setelah berdiri tegak, kemudian dilanjutkan membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah selesai, kemudian kalian lanjutkan dengan gerakan berikutnya atau bacaan berikutnya. Jika pada sholat subuh dan rokaat kedua setelah membaca doa tadi, kalian dilanjutkan dengan membaca doa kunut dan dilanjutkan gerakan berikutnya. Gerakan berikutnya yaitu sujud. Sujud 2 kali dengan tumaninah. Ketika sujud, kalian membaca tasbih sebanyak 3 kali. Bacaan tasbih saat sujud yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, bacaan tasbih tersebut dibaca sebanyak 3 kali ya anak soleh dan solehah selama sujud. Setelah sujud, kemudian dilanjutkan dengan gerakan berikutnya. Gerakan berikutnya yaitu ada duduk di antara 2 sujud. Saat duduk di antara 2 sujud sambil membaca doa yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, itu doa yang dibaca ketika duduk di antara 2 sujud. Ketika duduk di antara 2 sujud yaitu dengan duduk iftirash. Nah, seperti pada gambar ya anak soleh dan solehah duduk iftirash. Setelah selesai membaca doa duduk di antara 2 sujud, kemudian kalian dilanjut sujud yang kedua. Sujud yang kedua sama seperti sujud yang pertama, membaca tasbih juga sebanyak 3 kali. Setelah selesai membaca tasbih 3 kali, kemudian kalian lanjutkan dengan gerakan berikutnya. Gerakan berikutnya, jika pada rokaat pertama kalian lanjut dengan berdiri dan dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah dan gerakan-gerakan berikutnya seperti yang sudah Ibu contohkan. Jika gerakan rokaat terakhir yaitu gerakan berikutnya, kalian lanjutkan dengan duduk tasyahud. Duduk tasyahud, jika sholat zuhur ada 2 tasyahud yaitu tasyahud awal dan tasyahud akhir. Jika sholat subuh hanya tasyahud akhir aja ya anak soleh dan solehah. Nah, untuk bacaan tasyahud akhir yaitu membaca Tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Setelah selesai membaca bacaan duduk tasyahud akhir, kemudian selanjutnya kalian lanjutkan dengan gerakan dan bacaan berikut, yaitu mengucapkan salam. Salam pertama disunahkan menoleh ke sebelah kanan, membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan salam kedua, disunahkan menoleh ke sebelah kiri dan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaksanakan sholat fardu dengan benar. Melaksanakan sholat 5 waktu hukumnya wajib. Wajib bagi muslim yang sudah balik. Sholat 5 waktu dalam sehari semalam 5 waktu. Sholat adalah ibadah pertama yang diperiksa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat fardu merupakan tiang agama. Membiasakan sholat fardu. Jika sudah hafal gerakan dan bacaan sholat, sekarang harus membiasakannya. Agar terbiasa, ibadah sholat harus dibiasakan sejak kecil. Dalam kondisi apapun dan dimanapun, sholat fardu harus dilaksanakan. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini tentang gerakan dan bacaan sholat fardu telah selesai. Semoga anak-anak semua bisa memahaminya dan melaksanakan sholat fardu dengan baik dan benar. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.